Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Khair Sinapoy dengan NIM 13011193341. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas clustering atau unsupervised learning dari tugas besar satu individual dari mata kuliah pembelajaran mesin. Oke. Dari video kali ini saya akan menjelaskan tiga materi, yaitu eksplorasi dan persiapan data, terus pemodelan, dan terakhir metode evaluasi. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu mengimport beberapa library yang dapat berguna untuk membantu saya dalam mengerjakan tugas kali ini. Di sini saya mengimport beberapa library, yaitu Pandas, NumPy, Random, Seaborn, Matplotlib, Scalar, SciPy, dan itu aja. Setelah itu, di sini saya langsung import data yang telah diberikan dengan menggunakan data kendaraan train.csv dan disimpan dalam variabel df underscore raw. Nah, setelah mengimport data tersebut, kita melakukan data pre-processing. Ini merupakan teknik awal untuk mengubah data mentah, untuk membersihkan, memfilter, dan menggabungkan data-data tersebut untuk agar bisa digunakan untuk pengolahan selanjutnya. Dalam data pre-processing yang pertama kali ini, saya menggunakan df underscore head untuk menampilkan 5 data awal dari data yang telah diimport. Selanjutnya .shape untuk melihat berapa jumlah baris dan kolom dari data tersebut, dan .types untuk mengecek apa aja tipe data dari kolom-kolom tersebut. Selanjutnya itu describe untuk mengecek berapa jumlah datanya, rata-ratanya, standar deviasi, minimal datanya, dan maksimal dari data tersebut. Oke, setelah melakukan itu, selanjutnya itu merupakan yang pertama itu melakukan drop kolom ID dan tertarik sesuai dengan yang ada pada soal. Karena pada saat ini kita hanya melakukan atau membuat clustering atau unsupervised learning, sehingga kolom ID dan juga tertarik tidak digunakan, sehingga di sini di drop. Oke, selanjutnya yaitu labeling data. Nah, labeling data merupakan pelabelan data kategorial seperti pada codingan di bawah ini. Di sini misalnya pada jenis kelamin, wanita itu diganti menjadi 0 dan pria menjadi 1. Umur kendaraan kurang dari 1 tahun diganti menjadi 0, 1 sampai 2 tahun diganti jadi 1, dan seterusnya. Nah, setelah kita melakukan labeling pada data, di sini kita menghitung berapa jumlah data yang kosong atau none pada suatu data. Dapat dilihat bahwa misalnya seperti pada data jenis kelamin ini ada sekitar 14.440 data yang kosong, dan itu seterusnya sampai lama bergelangganan. Nah, selanjutnya yaitu handle missing value. Handle missing value merupakan data yang tidak akurat karena informasi yang hilang menyebabkan informasi yang ada tidak relevan. Nah, dan untuk menghandle missing value yang ada pada data tersebut, di sini menggunakan mean atau rata-rata pada umur, premi, kanal penjualan, dan rama perlangganan. Misalnya seperti di sini menggunakan mengganti data none pada raw umur dengan menggunakan rata-rata pada kolom tersebut. Nah, selanjutnya itu outliers atau menghilangkan data pencilan. Bisa dilihat dari grafik kali ini. Nah, dari grafik yang kita lihat sekarang ini, pencilan terdapat banyak di sisi kanan dan beberapa pada sisi kiri. Sehingga di sini kita menggunakan
outliers. Dan untuk menghandle data pencilan pada premi tersebut, saya menggunakan metode IQR atau interquartile range. Nah, setelah dilakukan outliers pada data tersebut, bisa dilihat pada grafik tersebut, ini data pencilan tersebut sudah hilang. Oke, selanjutnya mendrop data kategorial karena di sini karena memiliki banyak data kosong, dan apabila di drop yang nolnya saja pada data kategorial, nanti datanya banyak yang kosong dan esensi dari data tersebut akan hilang. Nah, setelah kita mendrop data tersebut, kita melakukan yang namanya normalisasi agar rentang atau jarak data menjadi setara. Nah, setelah itu pemilihan fitur untuk model. Berikut ini merupakan korelasi dari masing-masing data. Dapat dilihat pada korelasi ini, umur dan premi memiliki relasi yang cukup tinggi. Tetapi seperti yang kita tahu bahwa premi berbanding lurus dengan umur, maka clustering pada data akan menjadi sia-sia apabila kita menggunakan umur dan premi pada model, sehingga kita menggunakan umur dan kanal penjualan sebagai model yang nanti akan digunakan pada K-means. Nah, setelah kita menentukan dua fitur tadi yang untuk digunakan pada model K-means, kita mengambil fitur tersebut yaitu umur dan kanal penjualan, disimpan dalam variabel fitur. Fitur kemudian disimpan lagi dalam variabel df_training. Oke, selanjutnya di sini modeling K-means. Pada pemodelan pada tugas kali ini saya menggunakan K-means. K-means clustering adalah suatu model penganalisan data atau unsupervised learning, dan yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Dari codingan kali ini, yang pertama langsung saja ke fungsi fit, method fit. Pada method fit yang pertama yaitu nilai awal centroid di random dengan numpy dan random, numpy.random yang telah saya import tadi di awal. Setelah itu melakukan loop dengan sebanyak maksimal max iterator pada variabel max_iterator. Kemudian pencarian jarak data dengan centroid atau mencari yang terdekat. Terus salinan centroid untuk dibandingkan nantinya. Setelah itu mencari centroid dengan rata-rata cluster. Setelah itu mengecek convergen dengan batas sesuai parameter. Dan selanjutnya jika keadaan teroptimasi bisa berhenti dari looping. Nah, selanjutnya yaitu main program, atau sebenarnya ini masuknya ke fungsi clustering. Nah, fungsi clustering ini digunakan untuk melakukan visualisasi data sebelum dan sesudah clustering. Di sini memanggil fungsi class K-means tadi yang telah dibuat dan disimpan ke dalam variabel K-min dengan max iterator 10 di sini agar data atau grafik yang ditampilkan nanti bisa bagus. Nah, setelah itu memanggil method fit yang telah dibuat tadi sebelumnya dan menyiapkan 3 array di sini untuk fitur 1, fitur 2 yang tadi itu umur dan kanal penjualan, dan array untuk klasternya sendiri. Dan codingan ini merupakan untuk visualisasi dari data tersebut. Nah, bisa dilihat dari setelah di run tadi itu clustering, bisa kita lihat di sini data sebelum dilakukan clustering visualisasinya, dan di sini merupakan data hasil dari data sesudah clustering. Oke, yang setelah melakukan clustering
Yang terakhir yaitu metode evaluasi. Nah, pada metode evaluasi kali ini saya menggunakan elbow method atau metode elbow. Dan pada klaster ini metode elbow atau elbow method digunakan untuk mencari nilai K yang paling ideal dalam data. Nah, dan setelah melakukan evaluasi dengan menggunakan elbow method, dari grafik ini kita dapat lihat bahwa nilai 3 itu merupakan nilai yang ideal. Karena perubahan distortion dari angka 3 ke angka 4, 5, 6, dan seterusnya itu tidak sesignifikan dari 2 ke 3, sehingga kesimpulannya nilai 3 pada elbow method ini merupakan yang paling ideal. Mungkin dari video kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.